tujuannya adalah sesuai dengan namanya, bantu dengar, bukan mengembalikan pendengaran. Maksudnya bukan untuk menyembuhkan pendengaran. Mirip kayak kacamata. Orang menggunakan kacamata kan, misalkan orang matanya -3, pakai kacamata tujuannya supaya bisa jelas membacanya. Tapi bukan untuk mengembalikan pendengarannya, saya pakai kacamata supaya sembuh, saya nggak minus lagi. Kan bukan seperti itu. Mirip telinga sama seperti itu juga. Jadi apabila sudah ada penurunan pendengaran, apalagi penurunannya syaraf, itu memang ada juga perlu evaluasi fitting beberapa kali apabila sudah tidak nyaman, apakah perlu disetting kembali alat bantu dengarnya. Tetapi apabila untuk mengembalikan pendengaran seperti sedia kala, yang sejauh yang saya tahu apabila penurunan pendengarannya syaraf dan sudah lama, masih sulit untuk dilakukan. Baik dokter, terima kasih. Seperti itu Bapak atau Ibu? Karena nama akunnya TikTok Tios, jadi saya nggak tahu Bapak atau Ibu. Ya, semoga sudah cukup menjawab dari pertanyaannya. Ya. Nah, Mbak Dini, Dokter Tri, ini ada pertanyaan dari Facebook, karena kita juga live lewat Facebook juga ya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Maria Intan Kurniawati. Assalamualaikum dokter. Pertanyaannya adalah, membersihkan telinga ke dokter THT itu efektifnya berapa bulan sekali ya dok? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi untuk membersihkan telinga, kalau untuk ke dokter, secara teori idealnya 6 bulan sekali. Ada beberapa kasus yang kotoran telinganya cenderung berlebihan, sehingga atau liang telinganya cenderung lebih sempit, sehingga harus 3 bulan sekali juga ada. Jadi ada yang 3 bulan sekali, ada juga yang 6 bulan sekali. Idealnya seperti itu. Oke, jadi berbeda-beda tergantung kondisi ya dok ya? Iya, rata-rata 6 bulan kok. Rata-rata 6 bulan ya? Seperti itu Ibu Maria ya? Oke, ada lagi Mbak Dini? Ada Mbak Rizka, masih banyak dok ya. Ya, dari pertanyaan Zoom dok, dari Ibu Aldebaran Aldebaran Al-Fahri. Jadi ini pertanyaan dari mungkin semua ibu-ibu dok yang memiliki anak ya. Jadi kegalauan ibu-ibu ini karena pertanyaannya ini anaknya sering minum es dok. Kalau habis minum es itu flu dok. Nah, pernah ke dokter THT, ternyata ada alergi dingin dan ada amandel dok. Nah, ini amandelnya sedikit membesar. Nah, itu bahaya atau enggak ya dok? Oke, baik. Untuk masalah es itu kita sebut dengan rinitis vasomotor ya. Rinitis vasomotor atau pilek yang diakibatkan hubungannya sama dingin. Agak berbeda dengan pilek alergi. Kalau pilek alergi kan dihubungkan sama alergi tertentu, makanan, hirup inhalan seperti debu, kapas, serbuk sari, itu adalah yang alergi. Tapi kalau misalkan yang vasomotor hubungannya sama cuaca, sama kelembapan biasanya. Seringkali karena cuacanya. Tetapi jarang banget alergi vasomotor atau yang karena dingin ini berdiri sendiri. Jadi ada juga kasus karena alerginya. Sehingga penting sekali saya sarankan untuk ditegakkan dulu diagnosanya. Apakah ada alergi tertentu? Bisa menggunakan tes alergi yang dilakukan di kulit, namanya skin prick test, di dokter THT bisa. Ada juga yang diambil darah di tangan untuk antigen spesifik, untuk dilihat darahnya ini alerginya sama apa, makanan apa, misalkan daging, telur, putih telur kah, atau udang. Nah itu bisa dievaluasi. Jadi penting nomor 1 adalah mengetahui ada nggak riwayat alerginya. Kemudian yang kedua, kita evaluasi untuk amandelnya ya. Nah, amandelnya ini juga bisa berhubungan juga. Jadi kalau dari pengalaman saya, pasien yang punya alergi itu sering radang amandel. Walaupun saya belum baca jurnalnya ya, tapi kebetulan ini yang saya temuin di lapangan. Jadi orang yang sering pilek alergi itu sering radang amandel. Jadi amandelnya agak lebih membesar daripada yang tidak punya alergi. Nah, apakah amandel membesar itu berbahaya? Jawabannya tidak berbahaya. Tergantung besarnya seberapa dulu. Nah, kan ada stadiumnya. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Stadiumnya itu dilihat sampai memenuhi setengah
dari rongga mulut itu udah stadium 4. Jadi kita lihat dulu. Stadium 1 dan 2 masih dalam batas normal. Kriteria dilakukan tindakan operasi yang biasanya sering pasien tanya adalah kapan harus operasi dan kenapa kok harus dioperasi. Apabila lebih dari 7 kali dalam waktu 1 tahun. Kalau lebih dari 7 kali dalam waktu 1 tahun radang tenggorokan dipertimbangkan untuk operasi. Atau ada infeksi-infeksi yang lain. Infeksi jantung, infeksi ginjal, saluran kemih ya. Misalkan kencingnya kencing darah ya. Terus habis gitu gangguan jantung. Itu bisa dan itu karena amandel. Nah, apabila ada radang tenggorokan lebih dari 7 kali, walaupun minum obat sembuh, tetap dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan operasi. Selain itu, amandel pada anak itu tidak hanya di daerah tenggorokan, ada juga yang di belakang hidung, yang kita sebut dengan adenoid. Nah, adenoid itu apabila membesar, itu akan menekan tuba atau saluran pembuangan dari telinga. Itu bisa menekan, jadi bisa mengganggu pendengaran juga. Nah, ditimbang-timbang dulu ntar gimana. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya. Terima kasih dok, jelas sekali penjelasannya. Ya jadi terjawab ya untuk ibu-ibu yang sedang galau karena anak-anak kan sukanya es ya dok pasti ya. Kayaknya semua anak kecil ya Mbak ya. Jadi sudah terjawab, mungkin udah bisa terjawab ya pertanyaannya. Gitu. Oke, lanjut Mbak Rizka ya. Dari pertanyaan Zoom lagi nih dok. Akunnya atas nama YF. Pertanyaannya mengenai timpanometri nih dok. Siang dok, saya mau tanya. Saya melakukan tes timpanometri hasilnya tipe AD. Tapi hasil audiometrinya normal. Apakah ada kemungkinan bermasalah pendengaran untuk kedepannya dok? Prinsipnya adalah kalau audiometri sama timpanometri itu dilakukan berdasarkan dari keluhan pasien. Prinsipnya selama tidak ada keluhan itu tidak ada masalah. Apalagi audiometrinya normal. Jadi apabila timpanometrinya ada kelainan, itu juga tidak ada masalah. Menurut saya ya, itu tidak ada masalah selama tidak ada keluhan. Karena pada kita sebagai dokter, itu kita mengobati keluhan dari pasien. Tidak harus mengobati dari hasil pemeriksaan. Jadi kalau misalkan ternyata pemeriksaannya turun, tapi pasiennya tidak mengeluhkan itu, ya sudah, tidak ada masalah. Contoh nih, ada pasien dengan penurunan pendengaran, levelnya sedang. Tapi dia tidak pernah ada gangguan komunikasi. Dia juga tidak pernah ada mengeluhkan penurunan pendengaran. Penurunan pendengaran bisa dievaluasi dari komunikasi itu tadi yang saya maksud. Nah, apakah itu bisa mengganggu dia? Jawabannya kembali lagi, dia tidak terganggu. Walaupun gambarannya tidak normal. Jadi masih bisa tidak ada masalah. Itu. Seperti itu. Baik. Atau mungkin juga kalau yang tadi dokter jelaskan, si pasiennya ini dengerinnya suaranya yang lebih keras daripada gangguan pendengarannya dok. Misalnya kayak mungkin dia dengarnya 60 dB, gangguan pendengarannya 50 gitu ya dok ya. Jadi masih bisa kedengeran gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Iya, soalnya masing-masing orang memang mempunyai kebiasaan masing-masing ya. Jadi kadang ada orang yang benar-benar spesifik penurunan pendengarannya, sensitif banget, penurunan pendengaran dikit, dia udah ngerasa terganggu gitu. Itu ada. Ada juga yang penurunan pendengarannya udah levelnya segini, tapi kok nggak pernah ada gangguan pendengaran. Itu juga ada juga. Itu bisa juga dihubungkan dengan faktor pekerjaannya dia. Jadi ini dari pengalaman saya loh. Jadi faktor dari pekerjaannya dia. Kalau misalkan dia ternyata ibu rumah tangga, itu kemudian tidak terlalu banyak komunikasi yang perlu atau detail atau meeting seperti ini ya, itu dia kadang nggak mengeluhkan hal yang itu. Gitu. Terkadang tidak seperti itu. Mirip-mirip lah kayak kacamata. Orang misalkan -1 gitu. -1 baca orang yang memang sekretaris harus baca -1 ganggu. Tapi kalau ibu rumah tangga mungkin di rumah biasa ngurus anak, terkadang tidak terlalu terganggu dengan -1 tersebut. Terkadang dia tidak pakai kacamata. Mirip sih. Seperti itu yang saya maksud. Baik. Jadi setiap orang beda-beda ya dok ya? Ya, kadang beda. Dokter ada pertanyaan dok. Ada lagi pertanyaan dok, tapi agak melenceng dari tema kita. Boleh dok? Boleh, kalau bisa jawab saya. Ya, dari Optik Tokyo lagi dok, username-nya. Jadi
beliau anaknya mengalami tinnitus dok, kira-kira udah setahunan ini. Lalu bulan lalu sudah mencoba minum ginkgo biloba, Ginkgo biloba. tapi belum sembuh dok. Nah itu harus bagaimana lagi ya dok ya untuk bisa tinnitusnya ini sembuh? Terima Maaf, udah berapa lama tinnitusnya? Setahun dokter. Setahun. Jadi tinnitus itu adalah sensasi berdenging. Kalau sudah sampai minum ginkgo biloba, anggap saja sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kan kita harus tahu berdengingnya kenapa. Telinga bagian luar bersih, kita evaluasi telinga bagian balik gendang telinganya. Bersih juga, tidak ada infeksi, kita curiganya ke arah saraf pendengaran atau di daerah koklea. Ginkgo biloba itu pada yang kita gunakan biasa pada merek tertentu, itu kita evaluasi selama 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu, selama dosisnya misalkan 2 kali sehari selama 2 minggu, dosisnya 2 kali sehari selama 2 minggu, itu kita lihat progresnya. Nah, kalau progresnya ternyata bagus, itu dilanjutkan sampai 1 bulan. Tapi kalau ternyata tidak bagus, apakah boleh dilanjutkan? Boleh, sampai 1 bulan. Kalau setelah 1 bulan ternyata berdengingnya masih, apa yang dilakukan? Itu kemungkinan hasil dari hasil akhirnya. Karena tinnitus itu ada juga yang menetap. Hal-hal ini yang maksud saya adalah tinnitusnya, apabila menetap itu harus benar-benar dikomunikasikan kepada pasien yang menderita kasus ini. Kesannya sih sepele ya, telinga berdenging gitu. Tapi ada juga orang yang sangat-sangat terganggu, sampai depresi juga ada. Itu harus benar-benar dikomunikasikan. Bahkan perlu dikomunikasikan juga apakah dikonsultasikan ke dokter psikiatri penting juga, perlu atau enggak untuk konsultasi masalah kejiwaannya. Bukan berarti gila, bukan. Cuman depresi itu penting untuk dievaluasi. Karena dengan dia bisa menerima, hal tersebut menjadi tidak ada masalah. Saya banyak pasien dengan tinnitus di treatment masih menetap dan itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah tahu kalau tinnitusnya ini tidak berbahaya. Itu yang paling penting. Karena kalau misalkan zaman sekarang kan tinnitus, udahlah. Apa sih tinnitus itu? Telinga berdenging. Googling. Oh tahu nih, telinga berdenging itu tinnitus. Ketik tinnitus, penyebab tinnitus. Ntar keluar tumor otak. Nah kayak gitu, ntar tambah tinnitus. Betul sekali dok. Ya jadi kalau makanya penting Jadi pemeriksaan tambah stres dan penjelasan dari dokter penting banget, karena kalau misalkan kadang self diagnosis itu menjadi over seperti itu. Kadang orang mengetahui mungkin saya kanker ya, belum tentu padahal. Nah pikirannya itu malah bikin kita sakit ya. Itu seringkali seperti itu. betul, ya. Terima kasih dokter. Ya, mungkin kalau boleh sharing nih dok ya, atau bapak dan ibu yang ada di rumah nih dok, kami pernah ada salah satu pasien dok. Jadi pasien ini datang ke kantor kami, beliau ini memang menderita tinnitus dok. Namanya orang awam, beliau ada keluhan seperti itu, dia googling dok. Jadi setelah googling, dilihat di hasil pencariannya, kalau tidak bisa hilang, bla 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 bla. Jadi malah tambah kepikiran. Jadi si tinnitusnya ini malah tambah kenceng dok. Jadi kata beliau kalau emang ada masalah apa-apa udah langsung ke dokter aja. Gak usah googling-googling. Oh Gitu. iya, nambahin satu lagi, sebenarnya ada alat yang namanya tinnitus breaker ya. Tinnitus breaker itu adalah alat yang dipasangkan di dalam telinga yang tujuannya untuk membuat suara lain yang nanti akan mengkamuflasekan suara tinnitus itu. Bukan ngilangin sebenarnya. Dia bisa mengkamuflase seolah-olah tinnitus itu hilang. Tapi jujur saya pribadi nggak pernah megang dan nyoba alatnya. Jadi saya nggak bisa cerita banyak. Tapi ada namanya tinnitus breaker. Boleh cari. Atau mungkin PT Abdi punya. Ada dokter. Ya kalau di kita namanya multiplex tinnitus. Ya, jadi penyamar tinnitusnya itu. Ya, jadi nggak menghilangkan tapi menyamarkan dengan memberikan suara masking kepada telinga si pasiennya gitu. Jadi si pasiennya nggak terlalu fokus sekali dengan suara yang ada di telinganya. Boleh ntar ke PT Abdi aja. Iya boleh, nanti bisa langsung datang aja ya atau appointment. Terima kasih dokter. Dok, lanjut dok, pertanyaan dari Bapak Irsyad. Jadi beberapa kali anaknya itu usianya batita, flu dok, dan diterapi dengan menggunakan nebulizer. Nah apakah ini berbahaya dok? Oke,
Nebulizer harus dilihat dulu nebulizernya isinya apa. Kalau misalkan nebulizernya isinya hanya kosong ya, aqueous atau normal salin yang tujuannya untuk mengencerkan lendir, itu masih bisa membantu untuk flu-nya ya, masih bisa membantu. Tujuannya nebulizer adalah membuat udara di dalam hidung itu lebih hangat sehingga seolah-olah hidung kita itu fungsinya udah berjalan. Maksudnya berjalan itu gini, kalau udara dingin hidung kita kan membesar dalam rongga hidungnya, akhirnya tersumbat. Dengan nebulizer ada udara hangatnya, akhirnya dia melebar. Selain itu dia ada efek melembabkan dan mengencerkan lendir kalau memang ada lendirnya. Tapi itu berlaku untuk di daerah hidung, tenggorok, dan paru-paru. Saya belum pernah membaca itu bisa untuk mengeluarkan lendir di telinga. Jadi kalau ada lendir di dalam telinga, di nebulizer, apakah itu efektif? Saya tidak punya pengalamannya. Oke. Jadi hanya di hidung saja ya dok ya? Ya, hidung sampai paru-paru masih bisa. Oh, paru masih bisa. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, sepertinya sudah kita jawab semua ya pertanyaannya Mbak Rizka. Ada beberapa pertanyaan memang yang mirip-mirip dok, jadi tidak kita tanyakan ya dok. Karena jawabannya juga hampir sama ya Mbak ya? Hampir sama, betul sekali. Dokter, terima kasih banyak atas ilmunya dan waktunya hari ini. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Dokter Tri. Jadi pemaparan Dokter Tri hari ini sangat detail sekali ya Mbak ya. Betul. Jadi kita juga di sini dapat pengalaman baru, dapat informasi baru mengenai flu dan pendengaran. Iya. Sampai-sampai kita nggak berasa udah 1,5 jam Mbak Rizka ya. Jadi udah hampir 1,5 jam ini kita bareng-bareng. Perasaan baru berapa menit kita bareng-bareng gitu ya. Mungkin di lain waktu dan kesempatan Dokter Tri bisa memberikan informasi lagi kepada Bapak Ibu di rumah bersama Abdi ya. Betul sekali ya dok ya. Nanti ya dok ya, next time ya dok. Boleh, silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi hari ini. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin melihat kembali tayangan pada hari ini, bisa melihat di YouTube channel PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Oke, dan mungkin Dokter Tri ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu di rumah sebelum kita tutup acaranya? Oke, terima kasih. Jadi yang saya sampaikan saat ini kesimpulannya adalah untuk flu itu tidak selalu karena untuk flu itu bisa menurunkan pendengaran. Dengan tata cara flu itu bisa jadi kesimpulannya adalah flu itu bisa menurunkan pendengaran. Menurunkannya diakibatkan karena proses pembengkakan yang dibalik dinding telinga. Bisa karena udara, cuaca ya, musim pancaroba seperti ini, bisa juga karena kasus virus ataupun karena kasus bakteri. Kemudian tadi udah saya jelaskan mengenai bagaimana kita membedakan antara ini sebenarnya flu akibat karena cuaca, bakteri, ataupun karena virus. Kalau misalkan 5 hari awal kita curiga bisa karena faktor common cold atau imunitas kita lagi turun, bisa juga karena virus. Kalau udah lebih dari 5 hari, baru ada kecenderungan ke arah bakteri dan harus ke dokter. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, kadang-kadang bisa rancu banget ya, untuk kasus flu-flu dikit ngarahnya ke arah COVID. Jadi penting sekali bagi kita, walaupun kita nggak flu pun kita harus menggunakan masker dimanapun, walaupun kita bertemu dengan kolega atau teman kita. Tetap gunakan masker, tetap gunakan sering cuci tangan dan jaga jarak, lakukan ventilasi udara yang bagus. Tujuannya semuanya untuk mencegah atau menghentikan pandemi ini sesegera mungkin. Kalau nggak dari kita, siapa lagi ntar yang memulainya. Oke, dari itu aja dari saya. Untuk apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Dini udah di penghujung acara, kita nggak terasa juga ya, sudah 1,5 jam kita bersama dengan Dokter Tri juga. Tayangan ini bisa disaksikan kembali di channel YouTube PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Dan apabila Bapak dan Ibu membutuhkan informasi seputar pendengaran, dapat menghubungi PT Alat Bantu Dengar Indonesia di kota-kota terdekat yang ada di tempat tinggal Bapak Ibu. Betul sekali. Dan PT ABDI juga selalu menerapkan protokol COVID-19 ya Mbak. Seperti kita melakukan swab juga setiap 2 minggu sekali ya Mbak ya. Betul sekali. Kita juga setiap hari melakukan disinfektan.
kita juga selalu menerapkan untuk social distancing juga. Betul sekali ya. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Tri dan Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti online seminar hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama online seminar ini berlangsung. Akhir kata, saya Citdini, Saya Rizka Septiani. dan kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di Abdi on Air selanjutnya. Selamat sore.